suci Allah Maha Besar, hikmah jami'ah Nadatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam, wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitab wal hikmah, khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, segenap jamaah Majlis Al-Halaqatul Munfarijah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan rutinan kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Segala hajat kita Allah kabulkan. Dan yang pertama ingin saya sampaikan permohonan maaf saya, kemarin saya tidak bisa ikut hadir. Namun alhamdulillah masih terus berjalan, dipimpin oleh Ustaz Amin dan juga kehadiran saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, ini tetap melangsungkan wirid atau zikir kita. Alhamdulillah kemarin malam kedua tetap berjalan. Sebelum kita lanjutkan di malam ketiga ini zikir kita, mari sama-sama kita baca kembali kitab Mau'izatul Mu'minin, khulasah dari Ihya Ulumuddin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa yanbaghi alla takhruja illa li muhimmin, fa innal khuruja lin nadharati wal umuri allati laysat muhimmatan taqdahu fil muru'ati. Dan seyogianya seorang istri tidak keluar illa li muhimmin, kecuali untuk urusan penting. Fa innal khuruja lin nadharati wal umuri allati laysat muhimmatan, karena keluarnya istri hanya untuk memandang-mandang saja atau untuk urusan yang tidak penting, taqdahu fil muru'ati, ini bisa mencacat atau bisa menodai kewibawaan. Warubbama takdir al-fasadi, bahkan bisa kadang-kadang bisa merusak atau bisa mendatangkan kerusakan. Pembahasan terakhir kemarin kita sudah berbicara tentang kecemburuan yang sifatnya ini proporsional. Boleh cemburu terhadap istri, itu boleh cemburu, tapi cemburunya cemburu yang proporsional atau yang pada tempatnya. Jadi jangan nggak ada juntrungannya cemburunya. Kemarin cemburu yang proporsional atau yang pada tempatnya itu kalau memang istri ini dengan orang lain yang bukan mahram, nah boleh kita cemburuin. Tapi kalau istri jalannya sama anak sendiri, ya jangan cemburuin. Ngurusin anak mulu mak, babanya nggak pernah diurusin, nggak boleh. Itu namanya cemburu sama anak. Atau istri jalannya sama bapaknya sendiri, sama mertua kita, ya biarin aja orang itu mahramnya. Namanya cemburu yang tidak pada tempatnya, nggak boleh. Itu cemburu yang
yang dimurkai oleh Allah, karena memang bukan pada tempatnya. Istri jalan sama bibinya sendiri atau sama uaknya sendiri. Uak bibi itu kan mahram, maka jangan kita cemburu. Tapi kalau yang bukan mahram, yang ajnabi atau orang asing, itu kita harus cemburu. Boleh cemburu yang kayak begitu, ya boleh, ya, omelin aja. Nah ini kecemburuan yang proporsional ini diperbolehkan. Nah barusan yang kita baca di sini, seorang istri hendaklah dia tidak keluar kecuali untuk urusan yang penting. Kalau hanya buat sekedar ngeliat-ngeliat aja, atau hanya pengen tahu gimana sih namanya ini, tahu jembatan merah tuh kayak gimana, masih ada jembatan merah gimana sih itu jembatan 5 tuh kayak gimana bentuknya, cuma pengen tahu, atau cuma pengen namanya sosialita atau sosialita apa. Jadi sosialita itu pokoknya hidupnya di media sosial aja, ya dikit-dikit update status, cuma buat urusan begitu aja nggak boleh. Seyogianya tidak boleh keluar, atau janganlah seorang istri keluar hanya untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan-keinginan. Bukan memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi keinginan-keinginan. Cuma pengenan doang, pengen tahu rasanya masjid Kubah Mas tuh kayak gimana, misalnya begitu. Itu hendaklah tidak seperti itu, kecuali kalau urusan penting. Kalau memang ada keperluan yang sifatnya benar-benar penting, silaturahim misalnya, ngaji boleh, kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha boleh, silaturahim ke saudara-saudara boleh. Tapi kalau hanya sekedar lihat-lihat aja, yang memang tidak ada keperluan apa-apa, maka hendaklah jangan keluar, kecuali kalau sama suaminya boleh. Fa idza kharajat fayambagi an taguddo basaraha anir rijali. Ketika seorang istri keluar, maka hendaklah dia menundukkan pandangannya dari laki-laki. Walasna naqulu inna wajha rajuli fi haqqiha auratun. Kami tidak mengatakan bahwa muka laki-laki untuk perempuan itu aurat, kawajhil mar'ati fi haqqihi, sebagaimana wajah perempuan untuk laki-laki. Bal huwa kawajhis sabiyil amrad, tetapi wajah laki-laki itu kawajhis sabiyil amrad, seperti wajah anak kecil yang masih klimis, fi haqqir rajuli, untuk orang laki-laki. Fayahrumun nadharu inda khawfil fitnati faqat, maka haramlah memandang kepada yang demikian ketika dikhawatirkan fitnah. Ketika dikhawatirkan fitnah saja. Kalau tidak khawatir fitnah tidak apa-apa. Kalau toh harus keluar, seorang istri harus keluar, istri kita misalnya memang harus keluar, maka saat dia keluar untuk memenuhi kebutuhan yang penting, harus ghaddul basar atau harus menundukkan pandangannya. Istri yang solehah tuh begitu, nunduk pandangannya. Kalau ngomong sama orang, kalau ngomong sama lakinya mah boleh diliatin mukanya, ya lak-lakannya lakinya juga nggak apa-apa diliatin. Tapi kalau sama orang yang bukan mahram, dia menundukkan pandangannya. Seyogianya seorang perempuan, seorang istri ketika dia berbicara atau dia berkumpul dengan laki-laki lain yang bukan mahram, karena memang harus ada kebutuhan, maka dia ghaddul basar atau menundukkan pandangannya. Jadi jangan dilihatin terus. Emang haram Ustaz melihat laki-laki? Ya nggak haram sih, nggak haram, karena muka laki-laki, sempat saya sampaikan, muka laki-laki itu bukan aurat. Bukan, untuk perempuan muka laki-laki bukan aurat. Tapi kalau muka perempuan untuk laki-laki aurat. Bang Eeng misalnya ngelihat perempuan, ngelihat bener-bener diliatin gitu, dipelototin, dosa. Kenapa? Muka perempuan aurat. Tapi kalau ngelihatnya hanya sepintas saja, sepintas, berapa nih bang? Ini 20.000 misalnya, jahitin bang ya, dia boleh hanya sepintas gitu aja. Tapi kalau dipelototin dosa. Kenapa? Aurat. Nah bagaimana perempuan ngelihat laki-laki? Perempuan ngelihat laki-laki bukan aurat mukanya, bukan. Tapi kalau khawatir timbul fitnah, tetap jadinya haram juga. Jadi ada dua permasalahan yang berbeda di sini. Kalau laki-laki melihat perempuan yang nggak pakai cadar misalnya, itu dosa kalau dipelototin. Tapi kalau perempuan melihat laki-laki enggak. Kenapa? Karena muka laki-laki bukan aurat, bukan aurat. Nah, ini bisa jadi haram kalau menimbulkan fitnah. Perempuan ngeliatin laki-laki, yang diliatin ustadznya, mana ustadznya ganteng banget lagi,
Nah habis begitu dia minta nomor HP, kan menimbulkan fitnah tuh. Minta nomor HP, terus dia mulai nanyain udah makan belum, ngopi gimana ngopi. Nah kalau yang begitu menimbulkan fitnah, nggak boleh, maka haram melihatnya itu, haram. Apalagi hitungannya, itu hitungannya murid melihat guru begitu, ada hasrat, itu hitungannya bisa haram. Nanti gurunya jadi kegoda juga, jadi bukan pagar makan tanaman, guru makan murid jadinya, begitu. Harus dihindarkan sekiranya menimbulkan fitnah. Wajah laki-laki untuk perempuan itu bukan aurat, tapi seperti wajah as-sobiyil amrod. Sobiyil amrod itu saudara, anak kecil yang masih klimis. Kita ngeliatin anak kecil, bocah kecil putih misalnya, yang masih klimis. Kalau udah bewokan kan udah kagak ini ya, udah jember ya. Yang ini masih klimis, anak kecil, anak muda, remaja masih klimis. Ini kita liatin dan menimbulkan fitnah, haram juga nggak boleh. Makanya dalam sebagian hukum fikih itu ada yang memakruhkan, berpelukannya laki-laki sama perempuan. Kalau itu mah udah jelas, laki-laki sama laki-laki, pelukannya laki-laki sama laki-laki. Yang satunya laki-lakinya ini yang masih sobil amrot, maksudnya masih muda, masih kinyis gitu ya. Padahal sama-sama laki-laki, makruh nggak boleh. Apalagi sambil menimbulkan hasrat, karena timbulnya keinginan seperti pengen dekat, pegangan tangan, ya maaf ya, kayak kaum Sodom begitu, itu dari situ. Maka dia mengatakan itu makruh, nggak boleh, kecuali kalau baru datang bepergian jauh, boleh pelukan, mana aja saudara, gimana perjalanannya kemarin, boleh. Tapi kalau sehari-hari udah ketemu, nggak usah cium tangan, maaf, nggak usah cubiki, pelukan nggak usah, laki-laki sama laki-laki. Apalagi yang masih ini, yang masih amrok tadi, masih kinyis, mulus kayak Ferry begitu, jangan. Bisa nafsu gitu orangnya. Nah ini sobil amrot, emang dilarang, tidak diperbolehkan. Kemudian Fa'ilam takun fitnatan, apabila wajahnya itu bukanlah fitnah, atau fa'ilam takun fitnatun falah, maka jika tidak terjadi fitnah maka tidak haram. Kalau perempuan itu melihat wajah laki-laki tidak menimbulkan fitnah, yang dilihat juga udah gurunya juga mana berwibawa gurunya, dan udah pasti nggak bakal ngeladenin, nggak apa-apa, boleh. Idlam yazal al-rijalu ala mammarri zaman maksyufil wujuh, karena tidak akan berubah bahwasannya laki-laki sepanjang zaman itu akan terbuka mukanya, maksudnya tidak diwajibkan pakai cadar. Wan nisa yakhrujna munaqqabatin, sedangkan perempuan keluar dalam keadaan pakai cadar. Walau kana wujuhul rijali auratan, apabila wajah laki-laki itu aurat, fi haqqin nisa'i, untuk perempuan, la umiru bitankik, maka laki-laki akan disuruh untuk pakai niqab atau cadar. Au muni'na minal khuruji illa bidaruratin, maka akan dilarang perempuan keluar kecuali karena darurat atau terdesak. Selama tidak menimbulkan fitnah, boleh perempuan memandang laki-laki. Nggak pakai laki-laki nggak pakai cadar, boleh. Emang selamanya yang namanya laki-laki mah nggak pakai cadar karena mukanya bukan aurat. Kalau laki-laki mukanya aurat, pasti disuruh atau diwajibkan pakai cadar juga, sebagaimana perempuan. Nah, mengenai pakai cadar ini, saudara, ada beberapa pendapat ulama. Kalau ulama Syafi'iyah memang menganggap, berpendapat bahwa semua anggota badan perempuan aurat. Itu ulama Syafi'iyah di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat, semua aurat kecuali muka dan telapak tangan. Tapi di luar sholat, semua anggota badan perempuan aurat. Ini ulama Syafi'iyah atau ulama mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah, kenapa kok kita pada pakai biasa-biasa aja, nggak ada pakai cadar? Kita dulu, bunyai kita dulu nggak ada yang pakai begitu, karena kita ikut mazhab Imam Abu Hanifah.
Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa aurat perempuan itu sama, di luar maupun di dalam sholat sama. Di dalam sholat aurat perempuan seluruh badan kecuali apa? Muka sama telapak tangan. Nah, di luar sholat sama begitu juga. Di luar sholat maka aurat perempuan semua kecuali muka dan telapak tangan. Jadi boleh nggak pakai cadar? Boleh. Pakai mazhab apa? Mazhab Abu Hanifah. Bahkan jadi wajib ketika kondisinya menimbulkan fitnah. Kalau nggak pakai cadar, ini bisa menimbulkan fitnah, maka wajib pakai cadar. Nah, begitu juga kalau dibalik posisinya. Kalau pakai cadar justru menimbulkan fitnah. Ini kayaknya kalau pakai cadar Densus 88 datang nih. Karena fitnah tuh. Mendingan nggak usah pakai cadar udah. Buka aja. Terus gimana? Ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Toh orang tua kita dulu, nyai dulu, kiai kita dulu nggak ada yang pakai cadar itu istrinya, biasa-biasa aja. Dan itu memang pakai mazhab Imam Abu Hanifah. Lebih pas untuk kondisi di Indonesia. Inilah yang kelima, di mana hendaklah suami ini cemburunya ada pada tempatnya. Boleh nggak istri keluar? Boleh, tapi untuk suatu keperluan, dan hendaklah istri itu menundukkan pandangannya ketika perlu keluar dari rumah. Mudah-mudahan bermanfaat.